Halo. Oke, silahkan Yastia. Kalau memang susah kameranya di close aja nggak apa-apa ya? Nah, oke. Silahkan Yastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam teman-teman, yang terhormat Bapak SD Sunardi dan Mbak Gembrang selaku moderator kita pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah bergabung melalui link bit.ly/SPRroom. Terima kasih, selamat malam, selamat datang dalam diskusi kita malam hari ini. Perkenalkan, saya Yastia yang akan menjadi MC pada malam hari ini, menemani teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Karena kan sekarang lagi masa pandemi nih, pasti banyak aspek dalam kehidupan kita yang terdampak oleh pandemi. Salah satunya ada kesehatan juga ada kesehatan jiwa, kesehatan badan kita. Maka dari itu kita adakan diskusi ini mengenai telaah filosofi dari pandemi hingga anxiety bersama Bapak SD Sunardi. Halo Bapak. Dan halo, Mbak. Nantinya sebelumnya juga saya perkenalkan kita dulu. Ini adalah organisasi kita, ada SPR, Sekolah Pemikiran Rakyat, yang isinya ini adalah anggota dari berbagai macam kalangan komunitas kita ini. Jadi nggak cuma ada mahasiswa, ada kalangan pekerja, dan juga masih banyak lainnya. Kita di sini lagi sedang membahas isu-isu, dan isu pertama kita ada anxiety. Dan insya Allah bulan depan kita akan launching produk kita. Nanti akan ada buku mengenai anxiety masa pandemi. Sebelum buku itu launching, kita juga sering mengadakan diskusi-diskusi semacam ini, dan tentunya topiknya dengan berbeda-beda topik dan narasumber yang sesuai dengan topik kita. Untuk teman-teman, jangan lupa follow juga untuk mengenai update kegiatan kita dari SPR di Instagram kita di @laboratorium_SPR. YouTube kita juga ada. Kalau teman-teman ketinggalan diskusi, bisa nonton di YouTube kita di Sekolah Pemikiran Rakyat. Dan kita juga ada Twitter di @id_SPR. Terima kasih waktunya teman-teman. Selanjutnya saya langsung serahkan saja kepada Mbak Gembrang yang nama aslinya adalah Gembring. Bukan Gembring ya, tapi Gembrang. Mbak Gembrang, silahkan, saya persilahkan selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman nanti yang akan kasih pertanyaan, mau tanya-tanya, langsung aja di kolom komentar, kolom chat di Zoom meeting. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih Yastia, sebuah pengantar yang cukup bagus ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Tentu yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak SD Sunardi yang sudah berkenan untuk membagi sumbangan pikirannya, juga memberikan waktunya agar bisa berdiskusi bersama kami. Lalu berikutnya buat teman-teman juga yang sudah berpartisipasi di diskusi malam hari ini. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan soal mekanisme diskusi hari ini, mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar tentang narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. ST Sunardi. Beliau sekarang menjadi dosen di Universitas Sanata Dharma. Dan selain menjadi dosen, beliau aktif di berbagai kegiatan kebudayaan, juga seni, baik itu di Yogyakarta, di Jakarta maupun di luar sana, dan papernya sungguh banyak sekali. Namun mungkin ada 3 buku ya yang sejauh ini selalu nangkring di radar pengetahuan saya. Yang pertama itu bukunya tentang Nietzsche,
buku ini salah satu salah satu fondasi yang bagus buat teman-teman muda yang ingin mengenal lebih jauh Nietzsche. Lalu berikutnya tentang semiotika negativa, dan yang berikutnya adalah tentang nabi dan birahi, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Sebelum saya memulai untuk bertanya ke ST Sunardi, mungkin saya akan ngejelasin sedikit soal mekanisme diskusi hari ini. Jadi di Sekolah Pemikiran Rakyat kita ada beberapa jenis diskusi. Yang pertama itu ada talk show, di mana ditempatkan untuk para expert atau para pakar, baik dari neuroscience, filsuf, atau kemudian dari psikologi, seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada yang sesi diskusi publik itu dengan para intelektual yang relatif lebih muda, dan ada sharing session, terus ada juga kita membedah suatu jurnal. Nah, untuk malam ini sesi kami seputar talk show virtual, di mana nanti sifat diskusinya saya selaku moderator akan memberikan beberapa pertanyaan awalan untuk untuk membuka isu terkait dengan pandemi dan anxiety, karena memang seperti yang disebutkan sama teman Yastia tadi, bahwa kita sedang mengerjakan sebuah proyek bersama yang ingin melihat hubungan pandemi dan anxiety dari berbagai macam perspektif ilmu. Itu. Lalu nanti 10-20 menit terakhir akan saya buka forum untuk publik buat teman-teman yang memiliki sudah membawa pertanyaan untuk Pak ST Sunardi, atau mungkin terpantik dari diskusi kita malam ini, nanti silahkan disampaikan di kolom chat. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, dan saya akan memulai pertanyaan seperti ini. Begini, Pak. Di dalam proyek bersama yang dilakukan sama teman-teman Sekolah Pemikiran Rakyat, salah satu jadi ada beberapa poin nih. Ada yang di bagian psikologi, ada yang di bagian pembangunan, komunikasi, lalu kemudian ada di bagian antropologi sendiri, dan salah satu yang kurang dalam proyek bersama kami adalah mengenai telaah filosofis, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah, menurut Bapak, posisi pandemi ini tuh kalau di tataran masyarakat kita itu tuh dibicarakan seperti apa sih, Pak, gitu. Karena kan kalau kita bicara soal masyarakat Indonesia yang sangat plural, entah kita melihat dari segi kebudayaan maupun dari aspek kelas-kelas sosial, ini kan pada dasarnya mereka plural, beragam. Nah, Bapak sendiri, saya lebih tertarik dengan jawaban yang sifatnya reflektif ya, Pak, ya, pada poin ini, karena itu juga yang nantinya akan kita jadikan bahan untuk berpikir. Nah, menurut Bapak gimana nih hubungan pandemi ini di mata masyarakat kita hari ini, dan menurut Bapak konteks apa yang memungkinkan si pandemi ini tuh tetap hidup meskipun kita berada pada kondisi new normal. Itu mungkin monggo Pak ST Sunardi. Ya, oke deh. Terima kasih. Kedengaran tidak suara saya? Bagus, Pak. Oh ya, oke. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat atas adanya kelompok studi, kelompok belajar yang namanya apa? SPR ya? Yes, betul Bapak. Sekolah apa? Pemikiran Rakyat. Ya, Sekolah Pemikiran Rakyat. Itu saya mengapresiasi betul itu. Jadi namanya cukup saya nantikan. Mudah-mudahan bukan hanya namanya saja ya, tapi juga substansinya itu memang ini mencerminkan rakyat yang juga sedang berpikir ya. Nah, itu. Lalu saya juga mengucapkan selamat gitu ya. Yang menghubungi saya pertama kali itu siapa ya? Mahasiswa Sanata Dharma ya. Siapa? Gina, Pak. Gina. Iya. Mungkin kalau bukan dia mungkin saya nggak mau mungkin. karena secara moral saya punya tanggung jawab untuk membantu mahasiswa Sanata Dharma yang punya inisiatif gitu. Jadi biasanya saya sulit menolak yang diminta oleh mahasiswa Sanata Dharma, tapi yang sifatnya yang sifatnya itu memang
kreatif, mau maju gitu ya. Kalau yang seremonial ya biasanya saya biarkan. Itu ya. Jadi saya mengucapkan selamat ke kalian ya. Lalu yang kedua, ya langsung dengan pertanyaan yang kamu ajukan ya. Ini sebetulnya pertanyaan sangat-sangat luas sekali ya. Itu soalan itu ya soal pandemi. Iya, soalnya jadi bagaimana hubungan masyarakat kita dengan pandemi itu tuh ya. Okay. Ya, itu bagaimana memikirkannya, menghadapinya dan sebagainya gitu ya. Ya kita sendiri mengalami, kita sendiri ada di dalamnya ya, kita sendiri itu ada di dalamnya ya. Kita tiba-tiba seolah-olah hidup dalam ruang dan ritme yang berbeda. Kita semua itu mengalami tergoncang. Tapi kalau kamu tanya bagaimana masyarakat menghadapinya, ya pertama-tama sih saya perhatikan kok kita melihat ada berbagai jenis kelompok orang yang dengan cara masing-masing untuk menghadapinya itu ya. Tapi yang pertama tentu saja saya dan kita semua itu ya harus prihatin ya, harus ikut sedih ya. Terutama kita melihat pergumulan sebagian besar masyarakat kita yang untuk survive itu ya, kata survive untuk bisa bertahan hidup itu saya pikir itu kata kunci yang yang penting walaupun skopnya maupun pengalaman itu berbeda-beda yaitu ya yang bertahan hidup itu ya secara harfiah, secara biologis ya memang COVID itu mengancam hidup gitu. Tapi bukan hanya hidup sekarang ini saja gitu ya. Saya bahkan kadang-kadang ngomong ya dengan beberapa teman ya, bukan hanya orang terpelajar tapi orang biasa saja gitu ya. Sering membayang-bayangkan kita itu dikasih satu jenis penyakit yang namanya Corona 19 saja sudah kayak gini ya. You bayangkan kalau ada berbagai macam virus gitu ya dengan berbagai daya bunuhnya yang tinggi ya. Kita kayak apa ya? Nah, itu kan kan ya. Itu mengerikan ya. Ya memang kita pernah membaca ternyata ini sudah sudah diprediksi oleh siapa? Oleh Bill Gates ya bahwa kita tuh musuh kita tuh bukan senjata nuklir tapi virus gitu tuh ya kayak gitu ya. Tapi poinnya itu kita kita terhanyak ternyata kita tuh selemah ini gitu loh ya. Selemah ini Jadi sebelum virus seolah-olah setiap negara tuh kelihatan begitu perkasa, adikuasa begitu. Begitu ada yang namanya virus seperti itu kalang kabut. Ya, itu semua terhenti sepertinya. Itu. Lalu yang kedua yang sangat menyedihkan juga itu untuk kita tuh survive secara sosial dan ekonomi ya. Itu menyedihkan itu. Kita tidak mampu, kita tidak bisa melakukan lockdown. Alasannya ternyata nggak punya duit ya, menyedihkan ya, menyedihkan itu loh nggak ya, bukan hanya seluruh Indonesia, tetapi juga per daerah itu ya, per daerah ya. Termasuk di Jogja yang Sultan sempat ngomong ya nggak mungkin lockdown, nggak bisa membiayai, nggak bisa ngeragati dan sebagainya. Nah, itu jadi wacana untuk membiayai hidup selama pandemi itu juga sedikit banyak mencerminkan
daya hidup ya, daya hidup kita secara ekonomis ternyata ya itu apa ya, kita harus lebih banyak apa rendah hati ya. Tapi kan gini juga ya. Sebagian orang kan nggak ada masalah itu dengan ya, dengan apa, dengan pandemi itu secara ekonomis. Bahkan kita tahu bahwa ternyata pandemi itu bisa meningkatkan kekayaan sebagian besar orang Indonesia. Tapi yang miskin juga semakin mengerikan. Nah, itu pandangan saya yang secara umum. Kita nggak usah ngomong cerita sehari-hari ya, di kanan kiri kita yang memilukan ya. Saya nggak tega menceritakan di sini ya, itu yang untuk survive aja itu susah. Saya pikir itu ya, Mbak Gembrang gitu, yang secara umum ya. Oke Pak, terima kasih. Nah, begini Pak, tempo hari waktu kita berdiskusi ini terkait dengan brainstorming kita, diskusi kita malam hari ini, saya masih tertarik untuk ini Pak. Mungkin secara sekilas Bapak sudah memberikan kami gambaran yang menurut kami itu penting untuk dibagi ke teman-teman. Nah, menurut Bapak sempat menyampaikan nih bagaimana kecemasan ini tuh memiliki tipe-tipe yang berbeda di tengah masyarakat seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran lebih mendalam sedikit saja menurut Bapak tipe-tipe kecemasan seperti apa sih Pak yang sebenarnya ada di masyarakat. Lalu ini Pak terkait dengan bagaimana kecemasan itu hadir sebagai salah satu cara untuk kita bisa survive di tengah pandemi. Oke, monggo Pak. Oh ya, tentu saja gini ya. Kalau saya seperti tak ceritakan tadi itu ya, kalau kita menghadapi situasi semacam itu ya, kita semua pasti mengalami. Itu sementara saya menggunakan istilah cemas, ya, anxiety yang sedang kalian kaji. Tapi kan gini juga kan, istilah cemas itu kan mempunyai bobot yang arti yang berbeda-beda ya. Iya, cemas ya. Cemas itu secara umum itu bisa dipakai untuk menggambarkan ya dari yang derajatnya rendah seperti kekhawatiran, ya toh, khawatir, lebih tinggi lagi takut, ya toh, gelisah, sampai cemas. Nah, ya itu Pak, derajatnya kan beda-beda ya. Tetapi sejauh saya tahu gini ya, kalau cemas itu kalau dipakai dalam ilmu sosial kemanusiaan itu biasanya coba diartikan agak teknis gitu ya. Misalnya ke dalam jadi gini dulu. Saya ngomong semacam cemas yang dalam arti umum gitu ya. Saya pikir orang cemas itu wajar. Nah, itu wajar. Harus cemas malahan. Ya enggak, menghadapi situasi tadi itu ya. Kalau enggak cemas, kalau enggak gelisah, wah itu malahan, wah itu gila itu ya. Ya enggak? Ya, gitu. Karena cemas itu sinyal tanda bahwa ada bahaya, ya itu ada situasi. Itu wajar. Kalau enggak ya mengerikan. Oleh karena itu ketika pemerintah kalau tidak salah encourage masyarakat supaya tidak terlalu cemas, maka omongan tentang data kematian supaya dikurangi dan sebagainya akan ada respon kuat. Ini kan bahaya juga yang disebut sebagai
positif toxic positivity dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan bahaya, itu malah kita tidak malah berhati-hati ya. Itu. Jadi cemas dalam artian apa? Dalam artian ginian itu itu menurut saya sangat wajar begitu. Nah, tapi kan gini juga ya, yang saya pikir ini dialami banyak orang. Bahkan kita pun bisa terancam juga. Misalnya kalau kita mendengar berita-berita atau mungkin bahkan melihat kanan kiri kita, seberapa banyak orang-orang anak-anak ya yang menjadi yatim piatu dan sebagainya. Nah, ini kan ketika menghadapi hal semacam ini kita kan menjadi tingkat kecemasannya itu agak beda begitu ya. Itu lebih lebih mengerikan begitu loh. Nah, kalau seandainya kita menghadapi bahaya masa depan anak-anak itu yang tidak jelas, itu sampai mengalami apa yang disebut sebagai patologis ya. Tahu patologis ya, bikin sakit. Nah, ini mungkin baru kita melihat kecemasan secara berbeda. Maksud saya kita harus mulai membedakan seharusnya kecemasan itu harusnya diarahkan kemana ya, itu loh. Jadi menurut saya ada kecemasan yang wajar, yang kecemasan sebagai simbol bahaya, sinyal adanya bahaya. Tapi mungkin ada jenis kecemasan yang membuat orang yang bersangkutan itu nggak bisa keluar dari ketakutan atau kengerian. Ini mungkin yang harus menjadi perhatian secara mungkin secara psikologis mungkin ya, kesehatan semacam itu ya. Itu maksudnya paling tidak itu dua hal itu yang kita bisa membedakan ya, paling tidak itu ya. Gitu ya saya pikir ya. Oke Pak, baik. Saya begini Pak, pertanyaan saya. Bapak sekarang berprofesi sebagai pengajar dan bersinggungan langsung dengan teman-teman mahasiswa yang konon kalau dari berbagai macam bacaan politik, studi politik, generasi muda atau mahasiswa itu dilabeli sebagai agen perubahan atau ya generasi pengubah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya lebih tertarik dengan begini Pak, kecemasan apa yang sempat terbesit di dalam pikiran Bapak terkait dengan nasib generasi muda kita hari ini, karena begini, dari beberapa narasumber anak muda yang yang sempat saya ajakin ngobrol soal anxiety, pada dasarnya mereka mengalami kecemasan yang ternyata wujudnya itu bukan hanya satu, bukan hanya cemas bahwa mereka tidak bisa lulus, tapi juga mereka cemas ketika mereka udah lulus mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Maksudnya minimal dari segi profesional atau pendapatan mereka setidaknya bisa survive gitu loh Pak, untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah, Bapak selaku pengajar, kecemasan apa sih Pak yang sempat terbesit dengan kondisi mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah pandemi seperti ini? Itu Pak, monggo. Wah, itu terlalu banyak. Terlalu banyak tuh. Yang pertama saya harus ngomong ya, kecemasan yang paling basic itu terkait dengan survive tadi itu. Secara ekonomis itu mempengaruhi mahasiswa. Secara ekonomis itu tuh dia ya.
untuk mau makan dia susah, ya. Apalagi untuk kuliah, gitu, dan sebagainya. Itu itu terasa. Apalagi pas saat-saat awal. Saat-saat awal itu, aduh, itu nggak tega betul. Ngomong soal kuota dan sebagainya, ya toh, ya itu, ya saat awal. Dan itu masih terasa sampai sekarang juga itu ya. Jadi berat itu ya. Itu yang pertama. Itu kita melihatnya dari secara apa? Secara basis ekonomi untuk survive, ya itu. Yang kedua dulu, lalu yang kedua, menurut hemat saya ya, dalam keadaan darurat ini, memang negara, dikti dan sebagainya itu sudah mencoba mencoba mengakomodasi, mempermudah dan sebagainya, gitu ya. Tapi tuntutan itu ya, tuntutan untuk pelaporan sebagai apa? Pelaporan dari dunia pendidikan yang wajar itu kayak apa? Itu nggak banyak berubah. Itu loh. Jadi bisnis as usual, ya. Itu loh. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa gitu loh. Wah, itu hal yang hal kedua yang membuat saya sebagai pendamping, pengampu, pengajar itu tuh menjadi repot. Materi kayak apa ya yang paling relevan untuk diomongkan dengan mereka. Nah, itu loh. Saya nggak bisa lagi ngomong misalnya oh, silabus saya seperti ini, makanya kayak gini, nggak bisa. Itu bohong, itu munafik namanya. Ya itu. Saya cuma satu yang tak harapkan. Menyemangati. Nah, itu loh. Menyemangati mahasiswa dengan berbagai cara. Karena mencari motivasi lagi itu tuh ya. Untuk apa belajar? Itu kan susah lagi. Untuk apa gitu. Setiap akhir semester, kalau kami mengadakan evaluasi, satu hal yang mereka merasa hilang yaitu pengalaman ngobrol di bawah beringin namanya. Di senternya ada beringin Soekarno namanya. Ya, jadi biasanya setelah kuliah orang mahasiswa, dosen dan pegawai kadang-kadang pada ngobrol sambil ngopi-ngopi di sana. Nah, itu walaupun tidak resmi tapi bisa saling menyemangati gitu. Jadi membangkitkan semangat lagi. Motivasi. Untuk apa kita belajar itu. Nah, kalau saya pribadi yang paling sulit untuk itu yaitu karena mau mencari kira-kira penyebab hilangnya semangat itu apa mahasiswa. Kan beda-beda. Ya, beda-beda juga gitu. Ya. Beda-beda. Sebagai catatan aja, beberapa mahasiswa saya banyak nonton film malah ya. Tapi memang dipilih dulu yang cocok ya, yang cocok untuk film baru didiskusikan dan sebagainya. Itu ya. Jadi menyemangati untuk gairah hidup. Alasannya apa? Kalau menggunakan bahasa yang lebih berbelit-belit itu gini. Kekhawatiran saya itu adalah mahasiswa kehilangan kegelisahan hidup. Ya. Kalau saya kan mengajar di pasca sarjana itu, di S2, S3, itu kan yang penting kan ya nulis penelitian. Itu kan ya. Bagaimana mungkin membuat proposal tesis tidak ada kegelisahan. Nah, itu yang digelisahkan itu apa masyarakat. Nah, itu yang apatis jadinya. Apatis ya, cuek. Itu loh. Nah,
itu apa namanya yang tak hadapi sekarang. Mungkin kebanyakan dosen. Iya ya Pak. Saya nggak tahu kamu nanti mahasiswa yang terlibat di sini bisa sharing juga. Mungkin Gina, iya Pak. Gina itu sebenarnya dia sudah kuliah Pak, tapi kuliah lagi di Sanata Dharma. Sepertinya memang kuliah satu kali tidak cukup, kuliah lagi ambil sejarah buat menekuni bidang ini Pak, sejarah perang. Begitu, makanya ambil S1 lagi. Nah, bicara soal negara nih Pak ya, bicara soal negara, sebenarnya kemarin saya sempat di kapan ya saya lupa, di mana saya bilang bahwa negara itu tidak bisa membedakan antara mana yang penting dan mana yang genting. Jadi ternyata saya baru paham yang tidak ada dari negara ini adalah the sense of crisis. Jadi dia nggak punya sense krisis gitu loh Pak atas kondisi pandemi seperti ini. Nah, gini, kalau menurut Bapak tentang sense of crisis itu, apa sih Pak yang membuat negara ini tuh kayak semacam kehilangan cara untuk mendeteksi apa yang krisis dari negara kita hari ini? Kayak misalkan seperti ini. Kalau yang namanya pandemi itu kan otomatis yang diprioritaskan adalah obat-obatan, rumah sakit, vaksin kan minimal 3 benda itu aja. Tapi 3 benda ini tidak ada di vaskes terdekat dari unit sosial yang paling kecil di Indonesia, yaitu katakanlah di tingkat desa atau mungkin dusun, desa atau dusun lah. Dimana kalau misalkan bicara vaskes yang paling dekat dengan desa adalah puskesmas. Kenapa kok nggak kemudian si 3 benda ini itu tuh langsung disentralisasikan di vaskes terdekat itu dari awal? Tapi kan di Indonesia, contohnya saja saya yang tinggal di Jakarta, vaksin itu rata-rata kalaupun mau mendapatkan vaksin dia harus punya surat domisili dan lain-lain. Dan ternyata itu juga berakibat ke teman-teman mahasiswa yang katanya sangat sulit teman-teman mahasiswa rantau untuk mendapatkan vaksin di saat awal-awal. Nah, pertanyaan saya, apa sih Pak yang melatar belakangi kok negara ini tuh kayak semacam nggak ada sense of crisis tuh loh? Karena menurut saya Bapak bisa saya katakan sebagai salah satu tokoh kebudayaan ya, karena Bapak turut meletakkan berbagai fondasi cara melihat berbagai macam komunitas di Indonesia untuk menggali komunitas kita lebih dalam dan membangun wacana yang luas soal masyarakat juga. Mungkin itu. Monggo Pak. Oke, ini pertanyaan sih agak luas. Ya memang tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan negara tidak punya sense of crisis. Kan sejak awal kan juga ya, sejak awal sudah dicanangkan yang keadaan darurat ya. Iya, undang-undang keadaan darurat ya. Iya. Iya, tapi soal resources kan masih dibatasi, Pak. Ya, betul. Nah, ini kalau hal itu kita baru melihat betapa lemahnya birokrasi kita. Nah, ya, betapa birokrasi itu terlalu lemah. Jadi omongan di atas itu tidak akan pernah tidak jalan, ya. Tidak jalan, itu tidak jalan di bawah. Tapi satu hal dulu saya yang lebih umum nih ya. Soal sense of crisis tadi itu gini. Saya sebetulnya sudah agak lama, mungkin malah 4 tahun yang lalu saya menulis di Kompas sehubungan dengan ini ya. Kalian semua juga tahu ya. Jadi soal budaya politik kita yang yang sampai sekarang itu akhirnya mempengaruhi berbagai pihak, terutama pemerintah. Itu seolah-olah itu merasa tabu kalau menyampaikan hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak mampu. Itu. Jadi suasananya masih seperti kampanye gitu loh. Saya nggak tahu sampai kapan kita mau berakhir. Juga kalau memberi bantuan, itu kesan saya juga masih untuk kampanye juga itu, dan semua pihak ini. Nah, you bayangkan ya, bagaimana dalam suasana kayak gini kita ngomong sense of crisis ya, mengakui ini krisis.
Nah, kan bertentangan kan? Nah, ada kultur apa? Ada kultur itu. Itu memang tugas para tugas para para politisi dan birokrasi kita. Itu. Lalu yang kedua, kalau seandainya rakyat sibuk menghadapi pandemi yang semacam ini, harusnya kan DPR yang mengkritisi. Iya enggak? Selama pandemi itu ya, mengkritisi. Dari anggaran sampai dengan praktek praktek yang mungkin praktek pelayanan, penyediaan barang-barang yang mungkin agak repot itu ya. Kalau mereka mengkritisi jangan dicap sebagai kok kamu malah mengkritisi dan gini, jangan dicap seperti itu. Itu tanggung jawab mereka memang seperti itu. Nggak mungkin tanpa dikritisi, gitu loh ya. Jadi kalau enggak kan sampai sekarang kita pun nggak tahu berapa persen dana dana itu yang dihabiskan, gitu, yang dikorupsi atau dihabiskan. Mana yang lebih banyak duit yang untuk rakyat atau untuk pengusaha-pengusaha. Nah, misalnya semacam itu lah. Ya, itu. Jadi poinnya menurut saya ya itu ya. Jadi sense of crisis itu baru di bibir dan di peraturan itu. Tapi belum dijalankan, sulit dijalankan karena suasana jadi kultur politik kita itu masih seolah-olah itu masih kalau melayani masyarakat itu untuk kampanye. Nah, itu tuh loh. Dan saya menduga ini banyak orang berpikir tahun 2024, saya pikir ini kecurigaan, mudah-mudahan sih salah. Akibatnya apa? Ya sangat menyedihkan. Solidaritas. Nggak terbangun. Solidaritas itu dah. Solidaritas. Orang kalau membantu itu sembunyi-sembunyi malahan. Iya, malah ya enggak. Itu. Jadi tidak mau membuat semacam yang publik yang kesetiakawanan yang orang malah malas gitu loh. Karena itu nanti diklaim oleh pemerintah. Jadi ada semacam agak alergi gitu. Jadi solidaritinya itu yang ini momen bagus. Ini beda sekali dengan misalnya kasus-kasus kalau ada gempa dan sebagainya. Nah, itu ya. Kita kan itu mencolok sekali, itu kelihatan ya. Kita tuh orang yang sangat solider kayak gitu. Tapi yang kali ini kita agak terhambat ya. Untuk membangkitkan solidaritas itu. Memang ada kegiatan-kegiatan solidaritas di sana sini. Tapi ketika ditelusuri ternyata itu sebetulnya program plat merah juga gitu loh. Bukan dari bawah sepenuhnya gitu loh. Saya tak cari gitu ya. Itu loh. Jadi itu. Saya tidak saya tidak menutup yang ada yang di grassroots itu. Tapi cenderung malah mereka menutupi. Ya, jadi kalau kita ngomong sense of crisis, yang kita butuhkan itu bukan hanya di mulut atau di undang-undang, tapi kultur. Dan kultur kelihatan pada solidaritas. Ya. Ya menurut hemat saya loh. Itu. Oke, Pak. Ya. Ini sebenarnya saya masih ada pertanyaan, Pak, tapi saya lebih ada pertanyaan yang menarik di chat. Secara kompleksitas selain kapitalisme, maksudnya selain sistem sosial ekonomi, apalagi yang membuat segelintir orang merasa terpaksa untuk survive, sebagian orang hidup baik-baik saja. Maksudnya mungkin begini, apalagi sih Pak selain kapitalisme yang membuat kondisi di mana pandemi ini ada orang yang terpaksa harus bisa survive secara biologi, tapi ada juga kok yang makin kaya gitu. Selain kapitalisme apa Pak? Monggo. Ya, memang
struktur masyarakat kita sekarang kan apa namanya itu sudah jomplang itu ya. Itu ya. Pertama apa jomplang pertama itu. Lalu yang kedua, saya sudah tak katakan tadi itu, harusnya masyarakat punya apa negara punya untuk jaminan sosial untuk keadaan semacam ini. Dan kenyataannya kita miskin. Itu ya. Sekali lagi jaminan sosial. Nah, jaminan sosial atau bansos yang kemarin bahkan sampai sekarang dibagikan itu sepertinya tidak mampu tidak mampu sepenuhnya untuk mengatasi terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tak ambil contoh. Ini hanya 2-3 rumah di samping saya ini. Jadi kerja di kota, misalnya di Jakarta KM10 ya. Saya di Jakarta KM10 ya. Itu ada keluarga kerja di bawah sana. Sekarang kerjanya cuma 1 minggu, cuma 2 kali. Ya, karena lalu tapi yang menyedihkan dia harus naik bis yang bebas itu ya, yang tanpa bayar itu. Kan sudah nggak punya duit untuk naik untuk bayar bayar angkot sudah nggak punya. Dan turunnya itu di Concat. Dari Concat ke Ngaglik itu sekitar 5-7 kilo jalan kaki. Ya, itu sih jalan kaki. Kan nggak punya duit dan harus ngasih makan Lalu kan gini kan. Wah. Ya kan pemerintah sudah ngasihkan bansos dan sebagainya. Dia orang Jakarta kebetulan, bukan penduduk sini. Dia nggak bisa itu. Tapi bahkan yang penduduk sini pun nggak dapat dia itu loh, nggak dapat ya. Tidak semuanya dapat baginya. Ya, tapi poinnya gini, bahwa banyak orang yang tidak dapat bansos itu kan bukan hanya karena manajemennya, tapi kan karena keterbatasan kita itu kan ya, punyanya dikit harus dibagi banyak orang kan begitu kan. Nah, ya enggak. Kalau seandainya kita punya negara kita banyak uang pasti nggak akan terjadi hal semacam ini ya. Jadi walaupun bukan kapitalisme, tanpa kapitalisme tapi tapi memang kondisinya struktur kita sekarang sudah semacam ini dan negara miskin negara. Tapi beberapa orang kaya sekali. Ya. Menyedihkan. Itu wajah masyarakat kita tuh kelihatan betul dalam pandemi itu ya. Jadi ya itu ada juga yang tetangga juga yang kerja di Santika itu. Di sana kan hotel itu anjlok kan. Iya. Lalu cuma dibayar sepertiga gajinya. Tapi untuk transport atau untuk beli bensin sudah nggak memadai, sudah nggak memadai lagi ya. Ya itu. Harusnya dapat kan bansos, tapi nggak Iya. Ya nggak dapat bansos juga. Itu. Kalau toh dapat sebenarnya kan kecil juga itu ya, relatif kecil gitu ya. Ya. Ya, jadi saya tidak mau mengatakan pemerintah belum melakukan sesuatu. Tapi sesuatu yang diberikan jauh dari memadai. Karena apa? Karena kita memang nggak punya uang. Ini kan wajah dari kemiskinan negara kan. Ya. Oke. Ya. Tapi belum lagi yang dikorupsi itu. Iya. Nah, ya, yang itu. Nggak tahu lah Pak itu, maksudnya. Iya itu ya. Tanggung jawab moralnya itu ada di mana gitu. Ya itu. Iya.
apalagi memang Yogyakarta agak ini ya Pak ya, agak maksudnya secara pemulihan ekonominya cukup terbilang akan cukup susah karena sektor utama yang diandalkan itu pariwisata, di mana meskipun PCR itu dia harganya diturunkan, tapi bagi orang yang ingin travel juga akan berpikir 2 kali Pak, karena yang paket yang paling murah yang disubsidi sama negara itu ternyata dia hanya durasi waktunya kalau nggak salah 1 kali 24 jam. Itu kan maksudnya ya agak lama ya, apalagi kalau misalkan teman-teman biasanya kan kalau orang ingin ke Jogja itu memang yang maksudnya bukan urgent untuk berpariwisata gitu loh Pak, iya kan, di sana kan lebih kayak rumah untuk relax seperti itu kan, tapi ya kalau 500.000 daripada buat PCR, ya kalau saya pribadi sih mending saya beli buku gitu loh, atau ya mungkin bisa membantu teman-teman lain untuk apa seperti itu daripada PCR gitu yang hanya dicolok-colok seperti itulah. Iya. Ini Pak. Ya, tapi biasanya lalu tetap ada namanya, ada bantuan warga sih ya, ada bantuan warga untuk kayak gitu, selalu ada. Tapi diam-diam katakan tadi itu ya, belum bisa ya, diam-diam itu. Tapi di Jakarta pun ternyata ada Pak, teman saya dia bersama teman-temannya dari kelompok Vespa itu ini patungan, terus kemudian buka dana gitu, bantuan lewat virtual seperti itu, dan dikelola secara bersama-sama dan dibagikan ke ibu-ibu di daerah apa namanya pemukiman miskin di daerah ini Jakarta Selatan, yang itu memang buat makan aja susah Pak. Ternyata ada, dan itu maksudnya bukan dari strata sosial yang menengah ke atas ya Pak, karena teman saya untuk makan aja ya bisa tergolong pas-pasan gitu, tapi mereka mau bersama teman-temannya bikin seperti itu. Betul, ya. Memang yang menyakitkan kalau rakyatnya melakukan seperti itu, pemerintahnya kayak maunya itu bikin lah ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman saya, sebentar. Atta, ini menurut saya pertanyaannya cukup panjang ya, tapi mungkin begini, agak saya coba simpulkan. Apakah mungkin ilmu pengetahuan itu bisa membentengi seseorang dari kecemasan? Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan konsep ini Pak. Yang baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan peneliti maupun pemikir seperti itu, kita sedang menggalakkan isu tentang the new normal. Ya kan? Mungkin ini mungkin Bapak bisa mencoba untuk mengelaborasikan apakah mungkin ilmu pengetahuan bisa membentengi kecemasan, di mana mungkin itu bisa menjadi salah satu poin yang kita usulkan dalam the new normal itu. Monggo Pak. Itu ya. Jadi saya jawabnya langsung to the point ya. Jadi tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kecemasan itu dihilangkan menurut saya. Secara ilmiah ya. Bisanya cuma 2 menurut saya. Jadi kita menjalani kecemasan yang patologis atau kecemasan yang sehat. Nah, itu. Jadi, tapi saya mengungkapkan apa yang saya maksudkan dengan kecemasan itu ya. Dan arti yang sesungguhnya ya. Saya seperti banyak pemikir, banyak peneliti katakan ya. Kecemasan ya itu biasanya dikaitkan dengan kengerian seseorang ya atas sesuatu yang berada di luar jangkauannya itu ya. Jadi di luar jangkauannya itu macam-macam. Orang tidak tahu apa sebetulnya yang mencemaskan, yang itu bedanya dengan takut. Kalau takut itu objeknya jelas, gitu. Cemas, panik itu kurang lebih juga ada gitu ya. Tapi cemas itu biasanya enggak
nggak jelas itu. Itu. Nah, kecemasan itu sehat menurut saya, ya kecemasan. Karena kecemasan itu menurut hemat saya itu pertanda bahwa kita itu harus berusaha keluar dari situasi. Misalnya sekarang ini yang tadi kita omongkan ya, yang tadi kita omongkan. Kok cara negara ini menangani COVID itu ya? Kok sejak awal sampai sekarang itu kayaknya tuh ada refrain yang mirip itu ya. Mau ditutupi, mau untuk kampanye dan sebagainya. Itu loh. Nah, itu. Nah, kita harusnya cemas dengan hal semacam ini. Nah, cemas dengan keadaan semacam ini yang harus kita cemaskan. Ya. Jadi hal tadi ya, hal di mana negara cara mengatasinya itu tidak komprehensif seperti itu, tidak cukup diatasinya dengan ini bukan masalah soal penyaluran bansos, bukan hanya soal penyaluran bansos. Kayak itu ada sesuatu yang lebih serius gitu ya di negara kita sekarang ini tuh ya, lebih serius gitu, ekstrimnya dengan bahasa yang sedikit agak romantis. Kayaknya rakyat itu kurang dicintai gitu. Oleh negara ya, kurang diperhatikan. Nah, itu loh. Nah, itu boleh cemas kita semua. Itu yang harus kita cemaskan. Mahasiswa saya harus cemas kayak gitu. Itu. Berarti ada something wrong. Ya. Ya, dengan kita ini. Nah, ini positif. Ini yang menimbulkan motivasi. Ini. Ya. Sebaliknya, kalau ini tidak berubah menjadi motivasi, itu bisa patologis, apatis. Nah, itu yang yang itu. Jadi kecemasan itu bisa positif, bisa patologis. Ya, bisa positif dan bisa patologis. Itu. Ya. Dan yang kita butuhkan sekarang itu kecemasan yang sehat. Ya. Keprihatinan yang sehat. Nah, itu cemas dalam artian itu, ya. Saya ambil contoh, mungkin pernah saya singgung ke kamu waktu kita ngomong-ngomong ya. Yeah. Jadi dulu tahun 90-an saya almarhum Pak Tono, almarhum Mangunwijoyo itu ngomong-ngomong soal hubungan antar agama di Interview Day ya, kami ada di Interview Day. Kenapa kok agama kayak gini ya? Kami membuat itu lembaga Interview Day, hubungan antar iman itu loh, gitu loh. Oh iya. Nah, itu dalam omongan itu saya sharing tentang pemikir Amerika namanya Paul Tillich ya, menulis buku tentang Paul Tillich. Nah, bukan Illich, kalau Illich berikan Paul Tillich. Dia menulis buku teologi kebudayaan, Theology of Culture. Isinya, kebanyakan di buku itu adalah gini, sudah saatnya agama membuat jenis teologi baru yang bisa merespon masyarakat Amerika yang dilanda oleh kecemasan karena munculnya budaya baru. Nah, gitu dulu ya. Jadi pertengahan abad 20-an itu ya terjadi ya kan kebebasan itu ya, kebebasan macam-macam itu kan. Nah, itu menimbulkan banyak kecemasan di kalangan orang-orang Amerika. Agama yang dulu nggak bisa merespon jenis kecemasan waktu itu. Maka Paul Tillich mengusulkan objek teologinya itu budaya baru itu. Nah, itu tuh. Nah, dengan kata lain saya mau mengatakan
saya mau mengatakan bahwa kecemasan yang sehat itu akan membuat kita memberikan respon yang sehat juga. Nah, timbal balik ini yang melahirkan kebudayaan baru. Nah, saya itu prihatin, makanya saya itu tak kutip untuk konteks Indonesia itu karena jangan-jangan kita dalam beragama itu juga tidak terbiasa menghadapi kecemasan dalam arti sehat gitu loh. Nah, gitu loh. Ya, jadi harus kecemasan itu wajar. Kecemasan itu undangan untuk maju. Ya. Kecemasan itu undangan untuk menciptakan respon yang baru atas zamannya. Kalau enggak sakit. Itu yang tak katakan itu patologis. Itu kecemasan dalam arti positif dan tidak bisa dihilangkan dan tidak harus dihilangkan. Dalam sejarah filsafat itu kecemasan, angst, bahasa Jermannya yang diomongkan Heidegger itu menjadi bagian eksistensial konstitutif dari manusia. Ada. Tapi yang kita omongkan kan kecemasan yang dalam arti hidup kita nggak jalan dengan semestinya. Nah, ya kan gitu kan? Ya. Yang kita omongkan itu kecemasan dalam arti kondisi di mana kita berhadapan dengan dengan bahaya, tapi bahaya itu kayaknya di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Nah, kita mulai semacam bekerja keras untuk jangan-jangan paradigmanya ini yang sudah nggak beres. Nah, dari sana akan lahir menurut saya ada paradigma baru gitu ya. Menurut saya seperti itu. Oke, Pak. Ini ternyata mudah-mudahan tidak mudah-mudahan ketangkep walaupun 10%. Mudah-mudahan ketangkep yang tak omongkan. Iya, Pak. Tapi secara garis besar memang kami sepakat sih Pak dengan poin-poin yang Bapak sampaikan. Ini ada pertanyaan yang menurut saya begini, Pak. Selain ilmu pengetahuan dan agama, ada tidak yang bisa menanggulangi kecemasan itu? Gitu. Tadi kan karena mungkin sebelumnya kita berbicara soal ilmu pengetahuan, agama juga. Nah, pertanyaan ini mungkin secara sederhana, bentar Pak, ada nggak selain ilmu pengetahuan dan agama yang dapat menanggulangi si kecemasan itu? Ini pertanyaan dari Ringgana dari Surakarta, Pak. Wah, Surakarta ya. Iya. Monggo Pak. Selain ilmu pengetahuan dan agama, saya juga mencoba berpikir ini. Jadi sekarang gini, saya ngomong lebih lagi nggak Pak? Lebih abstrak lagi nggak apa-apa ya? Saya lebih suka abstrak Pak. Jadi tadi saya mengatakan kecemasan itu menurut saya diatasi. Tapi kita juga ya. Kita sekarang ngomongin kecemasan dalam arti yang lebih yang lebih substansial, yang lebih konstitutif, eksistensial semacam itu ya. Bukan sekedar kecemasan kecemasan bansos nggak nyampe itu nggak harus butuh agama, itu butuh aja, itu butuh manajemen pembagian bansos saja, itu bukan kecemasan. Jadi kita ngomong kecemasan dalam arti yang eksistensial konstitutif. Gini, ekstrimnya kecemasan menurut hemat saya itu saat di mana orang akan menciptakan ide-ide itu nilai-nilai baru. Nah, itulah yang bisa dijalankan
kalau orang bergerak di bidang seni. Nah, tadi kan tanyanya selain agama dan pengetahuan ya, seni ya. Aduh, seniman hampir nggak mungkin bekerja tanpa kecemasan gitu ya. Nah, seniman itu. Apa akibatnya kalau orang tidak bisa mengungkapkan ke sana? Itu orang barangkali mungkin hanya akan berhenti pada apa yang disebut vertigo ya. Vertigo itu ya kondisi di mana orang berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan, tapi dia tidak bisa mengelola, mengatur, nah, gitu loh. Dalam psikologi, dalam psikiatri itu mungkin patologis ya mungkin patologis. Iya. Tapi kalau dalam dunia seni coba kalau kalian dalam dunia seni itu yang menjadi sumber sumber kreativitas ya. Itu jadi kecemasan. Tapi sekali lagi yang saya omongkan di sini kecemasan dalam arti positif. Ya, jadi kecemasan dalam artian yang positif ya. Ya. Kalau kecemasan dalam arti keprihatinan ya karena karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, yaitu soal teknis saja. Ya. Yang kita omongkan kan pasti kan lebih daripada itu kan ya. Itu. Berarti ini Pak, kalau Bapak mengikuti sekitar beberapa 2 atau 3 bulan yang lalu lah ya, di masyarakat kita itu kan sempat rame ya Pak soal mural yang dia dihapus sama pemerintah tempat. Nah itu kan sebenarnya kan mural bagian dari ini ya Pak ya, teman-teman seniman itu untuk mengkreasikan diri dengan kecemasan situasi sosial yang ini. Ya itu bagus. Gimana nih tanggapan Bapak soal kok pemerintah malah menghapus itu? Ya, bagus. Ya, tapi sekarang gini dulu, saya mau tanya ke kalian ya. Jadi fenomena mural. Pertanyaan saya itu fenomena mural, oke? Gitu. Lalu saya tadi mengatakan kecemasan itu kalau di kalangan seniman bisa melahirkan kreativitas. Iya enggak? Nah, lalu dalam hal ini mural, oke? Nah, pertanyaan saya gini, kecemasan para artis itu letaknya di mana? Nah, saya tadi kan mengatakan kan kecemasan yang bisa melahirkan karya seni, kecemasan ketika orang sudah tidak lagi melihat kemungkinan gitu ya, orang sudah mentok. Gitu, nah itu loh. Di mana kira-kira? Nah, jadi kok bisa nongol mural? Nah itu jenis kecemasan apa yang muncul? Nah, kok bisa? Iya ya Pak ya. Iya kan? Iya enggak? Iya. Bukan hanya isinya yang itu apa kira-kira? Ya mentok gitu ya. Ya kan? Ya, silakan. Gimana? Mungkin apa? Saya juga mencoba untuk ini Pak, untuk merenungkan gini. Mungkin cemas karena ini kali ya Pak. Mungkin karena aspirasinya nggak gimana ya, mungkin kebosanan mereka itu tuh dianggap sebagai bukan hal yang penting mungkin, maksudnya dianggap oleh pemerintah sebagai bukan hal yang penting untuk diwadahi gitu loh, sehingga mereka nggak ada opsi lain dong selain mural gitu loh, karena memang itu kan tempat publik itu kan sebenarnya ruang paling gampang untuk menyuarakan ini kan aspirasi. Monggo. Dan nanti kita bandingkan misalnya kalau begitu mural-mural yang dibuat oleh artis jalanan dengan mural yang kayak kalau tidak salah mau dilombakan oleh Kapolri ya. Katanya Kapolri mau membuat lomba mural gitu. Oh iya, malah saya. Nah, iya.
tadi apa teman saya ngomong gitu, pertanyaan saya coba cari di internet gitu. Nanti hasilnya mana? Apakah mural hasil lomba Kapolri itu bisa disebut seni atau tidak dibandingkan dengan yang itu sudah dihapus? Boleh Pak, boleh. Nah, menarik itu, ini Pak. Ya, itu. Jadi saya mau mengatakan gini ya. Jadi kegelisahan yang mengapa mural yang pertama itu ya bisa kita sebut sebagai sebagai muncul dari kegelisahan itu ya. Ya. Para pembuat mural ya itu menurut dugaan saya ya. Dugaan itu kan sudah melihat tertutupnya gitu semua pintu kritik gitu ya. Demo tidak boleh, gitu. Demo tidak boleh. Lalu di media sosial itu juga cenderung diberangus. Kalau nanti terlalu kritis akan kena ITE dan sebagainya, ya kan? Nah, lalu dia bikin, ya enggak? Bikin bikin mural. Nah, itu kan mungkin akan dicap you melanggar undang-undang atau perda. Pencemaran nama baik. Ya enggak kayak gitu tuh ya. Ya enggak? Oke, nah, sekarang gini kita jangan berhenti gini. Kalau kita masih mengatakan oh ya maaf gini, berarti itu belum terjadi penciptaan nilai. Nah, harus begini. Nilai yang mau disampaikan lewat mural itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang larangan mengotori dinding dan sebagainya itu ya. Tahu nggak? Jadi nilainya itu lebih tinggi ya. Itu jadi yang satu mungkin hukum gitu. Yang ditempelkan mungkin lebih moral, mungkin hak asasi dan sebagainya. Ya, itu. Jadi selalu ada menerabasnya kan kelihatan kan? Menerabas. Nah, seni itu menurut saya kayak gitu itu. Ya. Jadi tidak hanya dilihat dari aturan yang legal saja. Berani melampaui. Tapi orang akan melampaui ketika punya pengalaman anxiety dalam arti yang sebenarnya. Iya enggak? Itu ya. Ya, itu. Kalau nggak punya anxiety, nggak akan melampaui. Biasa-biasa aja. Ya, sudah melampaui otoritas individual Pak yang bekerja untuk publik. Wah itu udah. Nah itu yang. Pak, ini masih ada 2 pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang terakhir dan coba saya bacakan. Ini yang pertama dari Gina. Ya, tapi dia malu untuk menyampaikan secara langsung, jadi coba saya sampaikan. Gini, ketika solidaritas sosial masyarakat kita tidak dibangun dan anxiety atau kecemasan ini semakin berkembang biak atau semakin merajalela, pertanyaannya, mungkinkah empati pada masyarakat itu dapat semakin hilang dan akhirnya berakhir menjadi survival of the fittest? Maksudnya individual yang kuat dialah yang bertahan gitu ketika tidak ada solidaritas sosial kan Pak? Itu di mana titik ujungnya ketahanan masyarakat terhadap kondisi ini? Monggo Pak. Ini pertanyaan mahasiswa Bapak nih yang menurut saya cukup ini ya. Ya itu yang diomongkan Gina tuh ya sebetulnya ini rumusan kecemasan. Ya kan? Ya. Itu salah satu rumusan kecemasan, ya, itu. Jadi dalam artian gini ya, lalu apa artinya kita menjadi
masyarakat Indonesia. Nah, semacam itu ya. Kualitasnya macam apa? Ya intinya kan gitu sebetulnya kan. Ya jalan sih jalan gitu ya. Tapi kalau menggunakan bahasanya si Gina tadi itu kehilangan empati dan sebagainya itu ya. Ya itu. Yeah. Ya kalau saya sih sih lama-kelamaan kalau nggak hati-hati ya itu menebalkan kemunafikan itu jadinya itu. Oh, Masyarakat, menebalkan. iya kan? Iya. Iya kan? Pidato-pidato lalu Pancasila yang mau apa namanya dia sekarang mau BPIP itu ya. Oh, pendidikan Pancasila itu. Iya kan, mulai dihidupkan lagi kan itu ya. Mau dihidupkan lagi, nanti mau dimasukkan MPR. Iya enggak itu tuh. Seolah-olah itu masalahnya itu gitu tuh ya. Padahal kan, nah iya enggak. Solidaritas yang di bawah itu. Iya enggak? Ya. Itu yang tak katakan sebagai namanya kalau enggak hati apa? Itu kemunafikan gitu loh, kemunafikan sosial kita ya, yang itu ya. Menebalkan kemunafikan. Nice quote, Pak. Ya, itu yang tak pikir itu. Tapi pertanyaan Gina tadi itu menurut hemat saya itu salah satu bentuk semacam kegelisahan sosial. Ya. Iya. Ya. Jadi mempertanyakan kualitas jenis masyarakat yang sedang kita jalani ini ya. Semacam itu. Ayo dah. Ya. Tak pikir itu harus menjadi ya pertanyaan kita semua lah ya, tak pikir itu. Aduh, belum lagi Pak. Kalau kita saya masih terngiang-ngiang berita-berita korupsi yang belakangan itu yang nilainya nggak karuan itu loh. Jadi itu. Oh. Ya. Berita korupsi BLBI dan sebagainya yang kontras dengan kita yang tidak mampu membiayai untuk lockdown dan sebagainya itu ya. Iya. Ya, padahal kalau kampanye selalu dengungkan negara kita kaya ini nanti mau dikelola dengan ini itu ya. Iya. Betul sih, ini, Pak. Ini yang tolak ukur kita salah satunya. Ya. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak yang sepertinya cukup panjang juga. Mungkin saya bisa sederhanakan seperti ini. Dari segala pembahasan kita malam hari ini, pada dasarnya kan kecemasan itu di satu sisi dia sesuatu hal yang wajar dan juga tadi kita sempat menyinggung soal kapitalisme dan lain-lain yang itu nanti berujung pada berujung pada alternatif yang sifatnya mungkin lebih ke basis atau struktur sosial, ekonomi dan politik dan lain-lain. Nah, di mana itu cukup menjadi satu alternatif yang proses pemenuhannya tidaklah sebentar. Itu memerlukan waktu yang bertahun-tahun bahkan mungkin berdekade karena kita harus bersepakat dengan masyarakat selain diri kita sendiri. Kurang seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini menurut saya bagus nih. Apa memang satu-satunya cara untuk mengelola kecemasan itu ada pada tingkat di mana kita harus memahami diri kita sendiri atau self-reflection? Karena kan tadi Bapak bilang bahwa anxiety itu wajar, di mana individu itu kalau nggak wajar ya nggak akan bisa melahirkan ide-ide kreatif, kurang lebih seperti itu. Monggo Pak. Oke. Ini yang ditanyakan sebetulnya bagaimana menjadikan kecemasan sebagai sebagai titik tolak strategi untuk kemajuan kita gitu ya. Iya. Ya kan ya. Menurut saya kok memang kita bukan hanya bukan hanya refleksi diri ya toh. Bukan refleksi diri, tapi yang harus kita tekankan kok kayaknya justru malah
interaksi ya, untuk mengeksplor apa namanya, untuk mengeksplor sejauh mana kecemasan yang kita punyai itu memang kecemasan yang sepele, dan sejauh mana itu memang menyangkut soal hidup dan mati kita gitu. Dugaan saya itu kita malah harus menekankan kayaknya apa namanya, mengeksplor sebanyak-banyaknya lingkungan kita ya, lingkungan kita. Kalau nggak hati-hati, kalau kita mengandalkan refleksi diri, kita tuh ketika berefleksi itu kita tuh berhadapan dengan ideologi-ideologi ideologi yang bentuknya dan cara masuknya ke kita itu sangat halus ya, gitu loh. Nah, itu. Jadi menurut saya yang lebih penting adalah, saya usul sih malah lebih ke eksplor sebanyak-banyaknya sih untuk saat ini. Itu aja deh. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sungguh diskusi yang sangat membangun. Sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman apabila ada pertanyaan yang tidak sempat saya sampaikan kepada Pak Esti Sunardi, karena memang takutnya nanti semakin malam. Tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang sekiranya itu perlu dijawab di dalam satu diskusi sendiri, nanti bisa kita agendakan. Itu lagi-lagi Pak, sebelum mengakhiri diskusi malam ini, saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak, sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Sama-sama sukses kelompok belajarnya ya. Matur suwun sangat ya Pak. Pak, nanti kalau diperbolehkan nanti Gina akan ngechat Bapak terkait alamat ya Pak. Ya, oke ya. Ya, mari. Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di diskusi kita malam hari ini. Jangan lupa di minggu depan kita akan ada diskusi dengan Bunda Mayora dan dengan Prof. Bambang Sugiarto. Itu mungkin terakhir dari saya. Saya tidak akan menyimpulkan apapun karena menurut saya teman-teman yang terlibat di diskusi malam ini sudah membawai beberapa catatannya sendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Yastia selaku MC kita hari ini. Silakan, Yas. Ya, terima kasih kepada Bapak Esti Sunardi atas waktu yang diberikan untuk diskusi malam hari ini yang sangat seru. Banyak teman-teman yang udah tanya. Terima kasih banyak untuk para partisipan yang udah bergabung dan pada seru ya, tanya-tanya banyak dan pertanyaannya sangat relate lah sama kehidupan kita sekarang. Terima kasih banyak. Saya selaku MC juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam diskusi malam hari ini. Terakhir, saya ingatkan lagi ke teman-teman, jangan lupa follow Instagram kita di @laboratorium.spr, Twitter kita @id/spr, dan YouTube kita untuk teman-teman yang belum bisa gabung diskusi, bisa juga ikut, nanti akan kita upload, selalu kita upload di YouTube kita di Sekolah Pemikiran Rakyat. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.